Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bertemu di kelas daring online dalam rangka kelas tambahan. Hari ini kita fokus pada pembahasan dan persiapan kita menjelang ujian akhir semester. Sebelumnya, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, berkaitan dengan jadwal ujian, sudah dicantumkan di e-tol bahwa kita melaksanakan ujian secara online, ya kan, pada tanggal 15 Juli pukul 08 sampai pukul 9.40 menit. Nah, karena ujian kita secara online, maka saya putuskan pengumpulan tugas yang sebelumnya kita rencanakan dikumpulkan secara offline atau berupa fisik, kita rubah. Jadi nanti teman-teman mengumpulkan tugas kelompoknya berupa laporan pelaksanaan kegiatan proyek Pancasila itu secara online melalui e-tol dalam format PDF. Jadi teman-teman tidak perlu mencetak laporannya, cukup mengupload atau mengunggah laporan itu di e-tol atau di tempat yang sudah saya sediakan. Itu yang pertama. Bisa dipahami ya teman-teman. Jadi pengumpulan tugasnya tidak lagi secara luring, tetapi dikumpulkan melalui e-tol. Bisa dipahami? Halo? Ya, Pak, bisa paham. Yang kedua, berkaitan dengan materi ujian akhir semester. Ya. Hari ini nanti akan kita fokuskan ke dua pembahasan materi, yaitu materi wawasan Nusantara dan materi demokrasi Indonesia. Yaitu teman-teman menjawab pertanyaan IC sebanyak 4 soal, masing-masing soal bobotnya 25 tentang dua materi tadi. Mungkin dua materi tentang wawasan Nusantara dan dua materi tentang demokrasi Indonesia. Nah, itu yang nanti akan kita bahas hari ini. Dua materi itu coba teman-teman cek ke e-tol. Setahu saya dua materi itu sudah saya unggah dan saya upload di e-tol tentang wawasan Nusantara dan demokrasi Indonesia. Sudah ada atau belum materinya di e-tolnya teman-teman? Coba dicek salah satu. Sudah belum materinya? Bentuknya PPT, PDF PPT. PDF PowerPoint tentang wawasan Nusantara dan demokrasi Indonesia. Sudah ada? Sudah ada teman-teman di e-tol? Coba dicek dulu materinya, ada. Sudah ada? Oke. Nah, dua materi itu yang nanti menjadi bahan ujian kita. Baik
yang saya sampaikan di dalam PowerPoint maupun yang saya sampaikan berupa buku bacaan wajib untuk mata kuliah kewarganegaraan. Nah, jadi Anda bisa belajar di rumah tentang materi itu. Jadi kita fokus itu saja. Baik, untuk memulai saya akan menyampaikan materi tentang demokrasi terlebih dahulu. Tentunya saya nanti menyampaikannya tidak terlalu detail, jadi garis besarnya saja yang terutama berkaitan dengan isu-isu kekinian, isu-isu terbaru tentang demokrasi yang ada di Indonesia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan materinya bisa diterima teman-teman dengan baik. Baik, bicara soal demokrasi, mungkin kita sudah tidak asing lagi mendengar istilah ini. Jadi istilah ini yang menjadi istilah yang familiar bagi kita semua. Ketika kita membaca media, mendengarkan berita, gitu kan. Bahkan mungkin hari ini praktek keseharian kita sangat diuntungkan karena kita berada pada sebuah negara, sistem pemerintahan maupun praktek sosial yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip demokrasi. Salah satunya soal kebebasan berpendapat. Jadi kita sangat beruntung ya, kita memiliki pada negara yang demokratis. Karena salah satu prinsip praktek pemerintahan demokrasi itu ketika memberikan ruang kebebasan bagi warga negaranya di dalam menyampaikan pendapat, mengekspresikan pendapat, membentuk organisasi, berkembangnya partai politik itu sangat subur atau sangat ditunjang dengan prinsip-prinsip demokrasi di sebuah negara. Ketika teman-teman bertanya kepada mungkin bapak orang tuanya masing-masing atau kakek neneknya, mungkin kebebasan hari ini tidak mereka peroleh ketika pada masa-masa era Soekarno maupun era Soeharto, di mana pada masa itu banyak sekali praktek-praktek demokrasi, terutama persoalan kebebasan berpendapat, bersuara itu sangat ditekan oleh pemerintah negara, ya kan? Tetapi hari ini semua warga negara bahkan bisa menyampaikan pendapatnya melalui apapun, melalui sarana apapun. Bahkan seringkali kita menyebutnya praktek demokrasi tentang kebebasan berpendapat hari ini itu adalah praktek demokrasi kebebasan berpendapat yang kebablasan. Saking bebasnya kadang-kadang kita tidak kontrol, kita tidak punya etika, punya tata krama di dalam menyampaikan pendapat. Hasilnya apa? Hasilnya kebebasan bersuara, berpendapat itu justru memicu adanya persoalan ujaran kebencian, persoalan berita hoax, persoalan saling hujat di media sosial, dan persoalan-persoalan lain. Maka melalui materi ini kita coba mengingatkan kembali prinsip-prinsip dasar demokrasi, terutama demokrasi yang berbasis ideologi negara kita dan dasar negara kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita mengingatkan kembali supaya apa? Supaya rel demokrasi kita tetap berada pada jalur yang tepat, jalur yang benar, jalur yang sesuai dengan prinsip ideologi dan dasar negara kita. Yang tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah pencapaian tujuan nasional,
yaitu membentuk negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, dengan 4 tujuan utama, yaitu melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian ketertiban umum, dan terlibat di dalam konteks perdamaian dunia. Nah, itu perlu kita ingatkan kembali supaya kita tetap berada pada track demokrasi Indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan konstitusi. KPK ini menahan mantan Demokrasi sendiri PT Pelindo II secara mega skandal Jiwasraya bagai puncak gunung es yang baru mencuat. Kejaksaan Agung menetapkan yang melibatkan sepenuhnya partisipasi warga negara. Dalam beberapa literatur menyebutnya bahwa demokrasi itu adalah sebuah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh banyak orang. Artinya, demokrasi itu sebenarnya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyatnya. Rakyat itulah yang sesungguhnya menentukan arah dan tujuan pemerintahan. Salah satu prinsip demokrasi di dalam praktek pemerintahan yaitu dilaksanakannya pemilihan umum secara periodik untuk menentukan penyelenggara negara sebagai perwakilan mandat rakyat itu sendiri. Jadi melalui pemilu rakyat terlibat di dalam menentukan wakil-wakil rakyat yang akan menyelenggarakan negara, menyelenggarakan pemerintahan. Karena kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat, sesungguhnya pada momentum pemilu, rakyat itu menyerahkan sebagian kekuasaannya terhadap wakil-wakil tersebut. Karena sifatnya memberikan sebagian kewenangan, maka sebenarnya kekuasaan negara itu sangat terbuka, kekuasaan pemerintahan itu sangat terbuka untuk dievaluasi, dikritik, kemudian dikontrol oleh rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Contohnya misalnya, saat pemilu kita memilih si A sebagai bupati, wali kota, atau presiden. Sebenarnya posisi mereka itu adalah wakil kita yang kita pilih untuk menyelenggarakan pemerintahan. Karena dia sebagai wakil rakyat, maka sebenarnya kekuasaan yang dimiliki oleh wakil-wakil itu bisa kita evaluasi secara periodik pada momentum pemilu selanjutnya. Kalau baik, maka kita akan memberikan mandat itu lagi kepada mereka. Kalau dinilai kurang baik, kita bisa mencabut mandat itu dan melimpahkannya ke wakil yang lain. Nah, keterlibatan warga negara di dalam proses-proses semacam itu dimaknai bahwa pemerintahan demokrasi memberikan ruang terhadap partisipasi warga negara. Tidak hanya pada soal memilih pemimpin. Ketika kita memberikan masukan, saran, kontrol terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah juga merupakan bagian dari praktek demokrasi. Dan hanya dengan model sistem demokrasilah model-model keterlibatan warga negara itu memungkinkan terjadi dibanding dengan bentuk pemerintahan yang lainnya. Jadi bentuk pemerintahan itu tidak hanya demokrasi tetapi ada berbagai macam. Ada yang istilahnya monarki, ada istilahnya tirani, ada istilahnya oligarki, dan ada istilahnya demokrasi. Nah, menurut Schumpeter dan Huntington, demokrasilah yang memungkinkan
keterlibatan warga negara itu menjadi penting di dalam urusan penyelenggaraan negaranya. Bedanya adalah misalnya monarki, negara-negara yang menganut sistem pemerintahan monarki, maka arah dan tujuan negara sepenuhnya ditentukan oleh kepala negara, yaitu seorang ratu, sultan, raja gitu kan. Nah, tetapi di dalam praktek demokrasi sesungguhnya yang menentukan arah negara itu ya rakyat itu sendiri. Melalui apa? Melalui wakil-wakilnya yang dipilih dan duduk di jabatan-jabatan pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Maka kita mengenal istilah yang sangat familiar, yaitu demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Jadi demokrasi itu ya sumbernya, tujuannya, dan prosesnya ya selalu melibatkan rakyat itu sendiri sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Pertanyaannya adalah bagaimana praktek demokrasi kita? Nah, praktek demokrasi kita, saya tidak ingin menyebutnya sebagai demokrasi Pancasila ya, tetapi saya menyebutnya demokrasi yang seharusnya berpijak dan bertumpu pada prinsip-prinsip Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Maka praktek demokrasi seharusnya tidak boleh bertentangan atau selaras dengan 5 nilai dasar Pancasila. Nilai kemanusiaan, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai permusyawaratan, dan nilai keadilan sosial. Ketika demokrasi itu justru menyebabkan hilangnya prinsip-prinsip kemanusiaan, berarti praktek demokrasi kita bisa kita evaluasi dan bisa kita katakan demokrasi itu tidak sejalan dengan Pancasila. Ketika praktek demokrasi itu justru menyebabkan disintegrasi bangsa, maka kita perlu mempertanyakan praktek demokrasi yang ada di negara kita. Ketika prinsip demokrasi itu justru hanya melahirkan kesenjangan ekonomi, kesenjangan kesejahteraan, pastinya ada yang salah dari praktek demokrasi yang ada di Indonesia. Nah, penerjemahan dari praktek demokrasi berbasis nilai-nilai Pancasila itu bisa kita lihat ke dalam konstitusi negara kita. Apa konstitusi negara kita? Yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Di mana di dalam undang-undang itu diatur secara gamblang apa yang disebut dengan prinsip-prinsip demokrasi. Misalnya, di dalam pasal, kalau tidak salah pasal pertama 1 atau 2 ya, yang menjelaskan bahwa kedaulatan tertinggi negara itu berada di tangan rakyat dan sepenuhnya dilaksanakan berdasar undang-undang. Itu merupakan salah satu prinsip demokrasi yang diadopsi di dalam konstitusi negara kita. Konstitusi negara kita juga mengatur bagaimana proses pergantian kekuasaan secara periodik melalui pemilu. Dengan prinsip luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kalau tidak salah, di dalam pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bagaimana prinsip pemilu jurdil itu sebagai praktek demokrasi pemerintahan kita. Jadi tidak boleh tiba-tiba seseorang itu menjabat dan diangkat sebagai presiden. Maka beberapa waktu lalu pernah ada pro kontra diskusi yang sangat serius tentang
kekuasaan presiden yang diperpanjang, atau diskusi yang sangat serius tentang penundaan pelaksanaan pemilu. Gagasan dan ide itu banyak ditentang. Kenapa ditentang? Karena gagasan itu secara nyata dan terang benderang melanggar atau menyimpang dari prinsip-prinsip konstitusi yang mengatur praktek demokrasi di dalam negara kita. Di mana di dalam negara kita, di konstitusi kita diatur pertama, kekuasaan presiden itu bisa dipilih 5 tahun sekali dan diperpanjang dan bisa dipilih kembali pada periode berikutnya. Artinya seorang presiden itu di dalam praktek demokrasi Indonesia hanya menjabat maksimal 2 periode. 1 periode kemudian boleh dipilih kembali untuk periode berikutnya. Dan setelah itu seseorang itu tidak bisa dipilih kembali sebagai seorang presiden. Gagasan itu bermula dari atau berangkat dari cara pandang bahwa kekuasaan di dalam sebuah pemerintahan demokrasi itu perlu dibatasi. Kenapa kekuasaan itu perlu dibatasi? Apabila kekuasaan itu tidak diberi batasan periode waktu kekuasaannya atau waktu jabatannya, maka kekuasaan itu cenderung akan menjadi otoriter, menjadi otoriter, yaitu sebuah kekuasaan yang dikendalikan sepenuhnya secara sentralistik oleh sekelompok orang atau oleh kekuatan tertentu. Dan kita pernah mengalami itu. Bagaimana seorang Soekarno itu mendaulat diri sebagai presiden seumur hidup. Bagaimana Soeharto itu selama 5 periode pemilu secara berturut-turut tetap terpilih sebagai seorang presiden, yang pada akhirnya melahirkan sebuah kekuasaan yang sangat otoriter. Partisipasi dan keterlibatan warga negara terhadap pemerintahan sangat dibatasi, sehingga praktek demikian dianggap melanggar prinsip-prinsip demokrasi itu. Nah, konstitusi mengatur 6 prinsip demokrasi yang saya sampaikan. Soal kedaulatan, soal pemerintahan, bagaimana pemerintahan itu diatur, diselenggarakan, bagaimana proses penentuan jabatan-jabatan di pemerintahan sebagai penyelenggara negara melalui pemilu, bagaimana posisi warga negara, status warga negara di depan hukum, di depan konstitusi, kemudian kekuasaan mayoritas, proses hukum yang bisa dijalankan di dalam sebuah negara. Semuanya hal ini diatur di dalam konstitusi. Dan satu hal lagi, kurang satu ini sebenarnya 7, yaitu konstitusi juga mengatur hak asasi manusia, di mana hak asasi manusia itu menjadi pilar utama di dalam praktek demokrasi. Praktek demokrasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Karena sebenarnya demokrasi itu sumbernya ya hak asasi manusia, hak hidup, hak terlibat di dalam organisasi, hak yang sama di depan hukum, ya kan? Hak mendapatkan perlindungan, hak utama dari demokrasi itu sendiri. Jadi sangat paradoks, sangat kontraproduktif ketika sebuah praktek demokrasi itu justru melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Nah, karena prinsip demokrasi kita itu sepenuhnya
diatur di dalam konstitusi, maka muncul istilah apa yang disebut demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional, demokrasi yang dilaksanakan sepenuhnya berdasarkan konstitusi sebuah negara. Kekuasaan presiden, meskipun dia dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi kekuasaan presiden itu diatur dan dibatasi oleh konstitusi. Dan seorang presiden, seorang bupati, seorang gubernur, seorang menteri, atau jabatan-jabatan publik lainnya harus tunduk dengan aturan-aturan kekuasaan yang diatur di dalam konstitusi. Jadi meskipun seorang presiden, kepala daerah, gubernur tidak boleh semena-mena di dalam melaksanakan roda pemerintahan. Itulah yang disebut sebagai prinsip demokrasi konstitusional. Konstitusional bermula dari gagasan tentang negara hukum. Bahkan di dalam undang-undang kan disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, di mana praktek penyelenggaraan negara kita didasarkan pada aturan-aturan atau hukum-hukum yang berlaku di negara kita. Kan itu. Nah, terjemahan di dalam praktek demokrasi ya akhirnya demokrasi juga mengacu dan berkiblat pada konstitusi sebuah negara. Banyak pandangan yang bisa kita adopsi untuk memberikan pemahaman kita tentang apa yang disebut dengan negara demokrasi konstitusional. Ada tokoh yang namanya Montesquieu, di mana Montesquieu itu meletakkan prinsip bahwa kekuasaan itu tidak boleh dijadikan satu secara terpusat. Kekuasaan itu harus disebar, dibagi, sehingga antar cabang kekuasaan itu bisa saling melakukan fungsi kontrol, check and balance. Ada istilah, Montesquieu memberikan istilah cabang kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan sebagai penyelenggara negara, melaksanakan aturan-aturan bernegara, melaksanakan peraturan perundang-undangan, menjalankan program-program dan kebijakan-kebijakan pemerintah dan negara. Dari mana dia menjalankan? Dari undang-undang, peraturan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang diputuskan oleh para wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif. DPRD, DPD, MPR itu adalah lembaga-lembaga legislatif yang urusannya adalah membuat peraturan. Peraturan itulah yang menjadi pedoman pelaksanaan pemerintahan yang akan dilaksanakan oleh eksekutif. Nah, supaya peraturan itu bisa tegak dilaksanakan, bisa secara konsisten dilaksanakan, maka ada satu cabang kekuasaan lagi, yaitu yudikatif. Di mana kekuasaan yudikatif itu adalah kekuasaan yang nantinya menilai apakah sebuah kekuasaan, sebuah pelaksanaan pemerintahan itu sesuai aturan perundang-undangan atau tidak. Dengan kekuasaan kehakiman yang melekat di dalam kekuasaan yudikatif. MA, pengadilan, kejaksaan, itu semuanya berada pada jalur kekuasaan yudikatif. Nah, ide itu dikeluarkan oleh yang namanya Montesquieu yang kita sebut sebagai trias politika, di mana kekuasaan itu dibagi ke dalam 3 cabang kekuasaan, ada eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif.
eksekutif itu sebagai eksekutor, pelaksana, yudikatif itu sebagai pembuat aturannya, dan yudikatif sebagai yang menilai atau yang memberikan keputusan apakah pelaksanaan itu sesuai aturan main atau tidak. Sederhananya demikian. Itu adalah gagasan Montesquieu yang mungkin sampai hari ini kita anut di dalam sistem pemerintahan kita, di mana kita ada eksekutif, ya presiden dan seterusnya, bupati, wali kota, PNS, ya kan, pegawai negeri sipil, ASN, itu semuanya pada ranah eksekutif. Di ranah legislatif ada DPD, MPR, DPRD, provinsi, kabupaten, itu berada di ranah legislatif. Ada Mahkamah Konstitusi, ada Mahkamah Agung, ada Kejaksaan, ada Pengadilan Negeri, ada Pengadilan Tinggi, dan seterusnya, itu berada di ranah yudikatif. Tujuan utama dari pemisahan kekuasaan itu supaya ada check and balance, ada saling kontrol antar satu kekuasaan dengan kekuasaan lainnya. Untuk menghindari, bayangkan, kalau 3 cabang kekuasaan itu berada pada satu orang atau satu lembaga. Dia yang membuat aturan, dia yang melaksanakan, dia juga yang menilai. Maka terpusatnya kekuasaan pada satu kelompok atau satu golongan itu bertentangan dengan tadi yang saya sampaikan, prinsip. Di dalam pandangan Montesquieu juga disampaikan bahwa prinsip negara hukum itu ada 3, yaitu perlindungan hak asasi manusia, penetapan ketatanegaraan suatu negara, dan membatasi kekuasaan dan wewenang organ-organ negara. Pandangan inilah yang melatar belakangi bagaimana yang namanya hak asasi manusia, pelaksanaan tata pemerintahan dan kekuasaan itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Teman-teman bisa menelusuri pasal-pasal mana yang berkaitan dengan hak asasi manusia, pasal-pasal mana yang berkaitan dengan pelaksanaan tata pemerintahan, dan pasal-pasal mana yang berkaitan dengan pembatasan kekuasaan pemerintahan. Sehingga dari pandangan prinsip negara hukum inilah muncul satu dimensi demokrasi yang ada di Indonesia, yaitu demokrasi konstitusional. Demokrasi yang didasarkan oleh praktek konstitusi di dalam sebuah negara. Jadi tidak demokrasi Pancasila, demokrasi penting sebagai demokrasi kita. Jadi fase demokrasi kita kan bisa dimulai dari era kemerdekaan, ya, 1945, di mana pada saat itu muncul istilah demokrasi terpimpin, ya kan? Demokrasi parlementer yang pertama kali. Apa demokrasi parlementer? Demokrasi parlementer itu kebijakan-kebijakan negara, bahkan pemilihan presiden itu dilakukan melalui wakil-wakil rakyat yang ada di lembaga legislatif. Kalau dulu pada era 1950 ada namanya Dewan Konstituante. Jadi pemilu itu untuk memilih wakil-wakil kita di Dewan Konstituante itu. Dewan Konstituante itulah yang nanti memilih dan menetapkan seorang presiden. Sehingga tanggung jawab presiden itu kepada Dewan Konstituante itu. Ya kan? Dengan demikian, maka kekuasaan legislatif itu lebih besar daripada kekuasaan eksekutif.
pemerintahan Soekarno harus tunduk kepada Dewan Konstituante itu. Nah, kemudian demokrasi parlementer itu sempat dihapuskan karena munculnya dekret presiden 1959, di mana dekret presiden itu membubarkan Dewan Konstituante, kembali ke Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Yang ketiga, kalau tidak salah, kekuasaan presiden seumur hidup. Sehingga Dewan Legislatif itu yang dipilih oleh rakyat itu dibubarkan oleh Soekarno. Dan muncullah istilah demokrasi yang lain, yaitu demokrasi terpimpin. Kemudian demokrasi terpimpin runtuh pada era tahun 1965 dan digantikan oleh Soekarno yang mengistilahkan praktek demokrasi itu sebagai praktek demokrasi Pancasila. Disebut masa demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial walaupun prakteknya mengarah pada parlementer. Jadi demokrasi Pancasila itu dimaknai meskipun menggunakan istilah Pancasila, tetapi justru pada konteks itu Pancasila tidak menjadi prinsip dasar, tetapi legitimasi kekuasaan pada saat itu. Maka banyak sekali penyimpangan-penyimpangan kekuasaan di era itu, meskipun namanya demokrasi Pancasila, tetapi prakteknya jauh dari prinsip-prinsip demokrasi di dalam nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, masuk pada demokrasi karena kita sebagai perubahan undang-undang, ketika terjadi perubahan undang-undang, maka diadopsi kembali prinsip demokrasi, yaitu demokrasi konstitusional. Ya kan? Ada amandemen Undang-Undang Dasar, dimulai dari amandemen Undang-Undang Dasar, kemudian pemilihan jurdil, kemudian mengadopsi prinsip demokrasi Pancasila, mempertahankan sistem politik demokrasi Pancasila dengan nuansa yang lebih baik. Bagaimana cara mengatur nuansa lebih baik? Ya, praktek demokrasi harus diatur sepenuhnya melalui konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian salah satu keputusan yang penting yaitu menghapus peran dwi fungsi ABRI pada saat itu. Nah, lalu bagaimana peran kita di dalam praktek demokrasi? Peran kita sebagai warga negara di dalam praktek demokrasi yaitu selain sebagai pelaku utama tentunya. Karena demokrasi itu prinsipnya pemerintahan yang melibatkan warga negara, maka sesungguhnya kita menjadi pelaku utama dari praktek demokrasi itu. Nah, sebagai sebagai pelaku utama dari demokrasi, maka sebaiknya atau seharusnya warga negara di dalam praktek kehidupan sehari-hari, di dalam praktek kehidupan sosial juga mencerminkan dan menggambarkan prinsip-prinsip demokrasi itu. Apa prinsip demokrasi itu? Misalnya menghormati kebebasan berpendapat, sikap toleran terhadap perbedaan, sikap menghormati penegakan hukum, sikap mengakui perlakuan yang sama di depan hukum, menghormati hak asasi manusia, menghormati perbedaan keyakinan, ya kan? Memberikan kebebasan berpendapat dan bersuara. Itu adalah prinsip demokrasi yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Anda memutuskan sesuatu di kelas ya, di kelas dengan cara musyawarah, dengan cara voting suara mayoritas, yaitu menjadi bagian dari praktek demokrasi. Ketika di dalam kampus Anda memilih posisi jabatan presiden SPM gitu kan,
itu juga bagian dari praktek demokrasi, ya kan? Ketika Anda menyuarakan kritik, saran atas kebijakan yang diberikan oleh kampus, oleh negara, itu juga bagian dari praktek demokrasi. Maka harapannya sebenarnya demokrasi itu secara substansif menyangkut prinsip-prinsip demokrasi, nilai-nilai demokrasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuannya apa? Tujuannya yang menyiapkan diri kita di dalam konteks kehidupan demokrasi yang sudah kita pilih. Pertanyaannya adalah bagaimana tantangan demokrasi, gitu kan? Tantangan demokrasi tentunya adalah sebuah sistem pemerintahan yang berlawanan dengan demokrasi. Kalau demokrasi itu prinsipnya kebebasan, maka lawannya adalah sistem pemerintahan yang memberikan pembatasan. Kalau prinsip demokrasi itu ada pemilu, warga negara boleh terlibat di dalam memilih pemimpinnya, maka tantangannya adalah sistem pemerintahan yang tidak melibatkan warga negara di dalam penentuan pemimpin negaranya. Ketika demokrasi itu berprinsip pada penegakan asas-asas hak asasi manusia, maka tantangan dan lawannya adalah sebuah sistem pemerintahan yang tidak menghormati hak asasi manusia. Nah, disitulah urgensi peran dan posisi kita di dalam praktek demokrasi sampai hari ini. Demokrasi dapat dilihat ke dalam 3 dimensi. Yang pertama, demokrasi sebagai praktek pemerintahan dan politik, demokrasi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, dan demokrasi dalam konteks praktek kekuasaan suatu negara. 3 prinsip ini yang menggambarkan praktek demokrasi di dalam sebuah negara. Setiap negara mungkin akan memberikan satu varian perbedaan praktek-praktek demokrasi yang ada di masing-masing negara, termasuk Indonesia. Ketika yang saya jelaskan tadi, demokrasi kita itu diletakkan di dalam kerangka negara hukum, negara yang didasarkan pada konstitusi sebagai pedoman penyelenggara bernegara. Nah, isu terpenting di dalam praktek demokrasi kita adalah nantinya bagaimana kita mampu mengidentifikasi, ya kan? Mengidentifikasi pasal-pasal di dalam undang-undang yang berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Setidaknya ada ketentuan apa yang mengatur tentang kedaulatan rakyat. Pasal mana yang mengatur soal pemerintahan dan kekuasaan. Pasal mana yang mengatur soal hak asasi manusia. Pasal mana yang mengatur soal persamaan hak di depan hukum setiap yang paling mendasar yang perlu kita kuasai ketika kita mempelajari demokrasi di Indonesia yang kita sebut sebagai demokrasi konstitusional. Itu teman-teman kiranya ulasan tentang demokrasi. Sebelum saya melanjutkan ke materi kedua tentang wawasan data, mungkin ada yang kita diskusikan, saya persilakan tentang materi demokrasi di Indonesia. Silakan, ada yang ditanyakan?
Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan. Baik, kalau tidak ada, saya akan masuk ke materi yang kedua, yaitu wawasan Nusantara ini sebenarnya sudah pernah saya singgung sebelumnya. Oh ya, sebelumnya saya tak apresiasi ya sebentar. Untuk kelas SDA sudah presensi, sudah presensi? Oke. Kalau begitu sekarang yang presensi kelas satunya ya, kelas RI. Oh, saya dulu ya presensi. Oke, sekarang dan yang presensi kelas RI adalah presensi. Oke. Baik. Sekarang giliran kelas RIA presensi ya, silakan. Sudah saya buka presensinya. Baik, teman-teman sekalian, kita mulai materi yang kedua, yaitu wawasan Nusantara. Kita nanti selesai pukul berapa ya? Kita selesai pukul berapa, teman-teman? 11.20, Pak Irfan. Oke. Nanti kalau sudah mendekati itu, tolong saya diingatkan di chat room ya. Ya, Pak. Baik, teman-teman. Kita mulai dengan wawasan Nusantara. Sebenarnya wawasan Nusantara ini mudah kita pahami ya. Jadi ini materi yang sebenarnya sederhana karena meletakkan cara pandang kita terhadap bangsa kita sendiri. Yang tujuannya tentunya menciptakan kebanggaan terhadap bangsa kita. Ya kan? Rasa nasionalisme kita. Jadi kebanggaan itu ditumbuh kembangkan karena pemahaman kita tentang sebuah bangsa. Sederhananya gini, ada istilah rumah itu menjadi surga bagi penghuninya, kan gitu. Baik buruknya sebuah rumah itu tetap menjadi surga bagi penghuninya. Kenapa itu menjadi surga bagi penghuninya? Ya karena pemahaman dia tentang rumah itu. Meskipun rumahnya kecil, karena itu diperoleh dengan kerja keras, ya kan? Kemudian ditata sedemikian rupa untuk membuat dia nyaman. Di dalam rumah itu juga dia memiliki kehidupan yang harmonis gitu kan, maka dia akan mempertahankan dan punya rasa kecintaan lebih kepada rumah yang dia tinggali. Mungkin dia tidak mau pindah meskipun ditawari dengan rumah yang lebih baik gitu kan, karena ada nilai-nilai yang mengikat dia terhadap rumah itu. Ilustrasi itu menjadi gambaran sederhana ketika kita mengulas atau mempelajari wawasan Nusantara. Itu cara pandang, ya kan? Dan sikap bangsa Indonesia, terutama warga negaranya, mengenai dirinya. Jadi ini kayak cermin itu loh. Indonesia bercermin untuk melihat Indonesia itu sendiri.
Kenapa itu perlu dilakukan? Supaya kita mengenal siapa diri kita. Indonesia itu mengenal siapa Indonesia. Bagaimana Indonesia itu mengalami proses-proses kesejarahan sampai pada akhirnya dia merdeka sebagai negara berdaulat dan mampu menyelenggarakan pemerintahan hingga 77 tahun sampai hari ini. Ya kan? Itu perlu diketahui. Dengan bercermin, Indonesia juga mengetahui bahwa negara kita itu begitu luas dari Sabang sampai Merauke. Ada wilayah daratan, ada wilayah perairan yang perlu dilindungi dalam konteks kedaulatannya. Dengan bercermin, kita juga mengetahui potensi-potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Di mana di Sumatera ada minyak, di Jawa ada minyak bumi, di Kalimantan ada batu bara, gitu kan. Di Papua ada emas, ya kan? Tambang-tambang mineral. Itu sumber-sumber daya alam yang dalam konteks wawasan Nusantara itu bisa memperkuat posisi kita sebagai sebuah negara. Maka di dalam konteks definisi yang sederhana, wawasan Nusantara seringkali dipahami sebagai cara pandang dan sikap suatu bangsa mengenai dirinya dan lingkungannya yang serba beragam dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dengan tetap menghargai dan menghormati kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Nah, pemahaman bangsa kita terhadap dirinya sendiri itu tidak lain tidak bukan untuk menjaga eksistensinya, untuk menjaga keberadaannya sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Sekaligus dalam konteks fungsinya, kedudukan, tujuan, dan fungsi wawasan Nusantara itu, yang pertama, kedudukannya sebagai ajaran yang diyakini kebenarannya. Tidak mungkin toh kita itu justru meragukan diri kita sendiri. Kita seharusnya yakin terhadap diri kita sendiri, tentang potensi, tentang keberadaan negara kita, tentang prinsip-prinsip dasar negara kita, agar tidak terjadi penyimpangan di dalam pencapaian tujuan negara. Maka fungsinya apa? Fungsi wawasan Nusantara itu sebagai pedoman di dalam menentukan keputusan tindakan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi pemahaman tentang diri kita itu untuk menentukan keputusan dan tindakan. Contoh ilustrasi yang sederhana. Ketika Anda memilih kuliah di PEN, tentunya berangkat dari kesadaran dan pemahaman akan kemampuan Anda di bidang teknologi. Ya kan? Setidaknya Anda punya basic matematika, basic fisika, basic biologi, kimia, elektro, yang kesemuanya itu merupakan kemampuan-kemampuan pendukung di bidang teknologi. Sehingga Anda punya peluang dan memilih mengambil keputusan dan tindakan untuk kuliah di PEN yang merupakan sebuah kampus berbasis ilmu-ilmu, sains, dan teknologi. Karena Anda mengenal potensi diri Anda, kan itu. Anda mengenal kekuatan diri Anda. Sebaliknya, ketika saya mengenal diri saya tidak punya kemampuan di bidang itu, maka saya tidak memilih kampus-kampus atau universitas jurusan yang berbasis sains dan teknologi. Karena kemampuan saya di bidang sosial humaniora.
Dulu saya SMA-nya IPS kan gitu. Tidak mungkin dong anak IPS meskipun masih terbuka peluang, sangat berat rasanya anak IPS kemudian mengambil jurusan teknik. Nah, karena pemahaman kita terhadap diri kita, kita bisa mengambil keputusan dan tindakan yang tepat sesuai dengan potensi yang kita miliki. Inilah yang dimaksud dengan fungsi wawasan Nusantara sebagai pedoman. Ketika negara itu membuat kebijakan, keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yang menyangkut kepentingan-kepentingan rakyatnya, kepentingan-kepentingan negara, itu didasarkan oleh pemahaman negara itu terhadap negara itu sendiri. Kalau menggunakan analisis SWOT ya, misalnya, ketika gini, contoh sederhana, ketika Rusia memutuskan perang dengan Ukraina, Rusia akan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Pasti itu. Artinya apa dari contoh itu? Ketika sebuah negara mengambil keputusan dan kebijakan, selalu mempertimbangkan kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman terhadap eksistensi keberadaan negaranya. Termasuk misalnya salah satu isu yang penting yang bisa kita telah hari ini terkait kebijakan pemindahan ibu kota negara misalnya. Jangan salah, pemindahan ibu kota negara itu tidak hanya sekedar berdasar suka tidak suka, ya kan? Bukan berdasar asal ingin pindah, tidak. Tetapi sesungguhnya kalau kita bicara risalah dasar pemindahan ibu kota negara itu juga tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan dalam dimensi wawasan Nusantara dan geopolitik Indonesia. Anda bisa mempelajari kalau tidak salah Undang-Undang IKN itu nomor berapa ya? Terbit tahun 2021 kalau tidak salah. Di dalam lampiran kedua itu dijelaskan orientasi pembentukan negara ibu kota negara Nusantara itu yang akan memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan. Bisa jadi karena pertimbangan geopolitik, karena posisinya berada di tengah, ya kan? Betul-betul di tengah antara Sabang dan Merauke. Betul-betul di tengah antara Jawa dan Kalimantan. Betul-betul menjadi pusat garis khatulistiwa. Karena garis khatulistiwa itu kan berada pada titik di Pontianak ya kalau tidak salah di Kalimantan sana. Bisa jadi pertimbangan itu, ya kan? Meskipun ada dimensi pertimbangan lain, pertimbangan ekonomi, pertimbangan politik, sosial, dan seterusnya. Nah, tujuan wawasan Nusantara sendiri apa? Tujuannya adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi bagi rakyat Indonesia dengan mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan perorangan maupun golongan. Dari pemahaman diri kita sendiri itu tujuannya adalah menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kecintaan kita terhadap negara kita. Bayangkan kalau negara itu sudah tidak, warga negaranya sudah tidak cinta lagi terhadap negara yang dia tinggali. Ya kan? Ketika negara ada masalah, ketika negara ada ancaman, gitu kan? Ya karena tidak ada rasa kecintaan, ya kita merasa cuek-cuek saja kan gitu. Toh kita masih bisa tinggal di Singapura, di Australia, di Amerika, ya kan? Tidak sesederhana itu teman-teman sekalian. Jadi nasionalisme ini tetap dibutuhkan meskipun
kita berada pada satu konteks sebuah peradaban global. Dan itu berlaku pada setiap negara. Yang melindungi kepentingan ekonomi rakyat Amerika ya negara Amerika itu sendiri. Yang melindungi kepentingan politik Cina atau Tiongkok ya negara dan pemerintahan Tiongkok dan Cina itu sendiri. Maka terkadang di dalam konteks hubungan internasional, hubungan diplomatik, hubungan antar negara, tidak jarang terjadi gesekan, persinggungan, bahkan konflik antar negara untuk mempertahankan kedaulatan negaranya. Indonesia pernah mengalami sipadan ligitan, ya kan? Bahkan sampai sekarang kita juga kadang-kadang mengalami gesekan perbatasan dengan negara-negara tetangga, Malaysia, ya kan, Papua Nugini, gitu kan, Timor Leste, gitu kan. Bahkan di area Laut Cina Selatan menjadi satu area konflik berkepanjangan antara Cina, Jepang, Filipina, gitu kan, Indonesia, terkait menjaga eksistensi kedaulatan masing-masing negara. Nah, tidak mungkin tanpa didasari rasa nasionalisme, karena sebenarnya ujung dari nasionalisme itu ya menjaga eksistensi kedaulatan sebuah negara. Nah, wawasan Nusantara juga bisa disebut sebagai geopolitik. Apa yang dimaksud geopolitik itu? Geopolitik itu adalah meletakkan posisi geografis suatu negara sebagai potensi dan kekuatan negara di dalam pengambilan keputusan. Maka di sini dijelaskan bahwa ketika kita memahami diri kita, ketika Indonesia itu memahami siapa Indonesia itu, salah satunya adalah pemahaman tentang kondisi geografis negara Indonesia. Negara yang terdiri dari kepulauan, dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Ada wilayah daratan, ada wilayah perairan, ada pulau-pulau besar juga ada pulau-pulau ya kecil, ya kan? Kesemuanya itu adalah pemahaman tentang wajah Indonesia itu sendiri. Setiap pulau menyimpan ragam kebudayaan, ragam bahasa, ragam keyakinan, itu kan? Punya karakteristik geografis yang berbeda antara Papua, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Sumatera. Pemahaman geografis itu menjadi satu potret wajah Indonesia di dalam konteks apa yang kita sebut sebagai cara pandang, cara sikap tentang diri dan lingkungan Indonesia. Maka kondisi geografis itu bisa menjadi satu kekuatan sekaligus satu kelemahan, kan itu. Ketika kita menjadi negara kepulauan, apabila kita tidak punya satu konsep untuk menyatukan keragaman geografis, keragaman budaya itu, bisa jadi tantangan ke depan di dalam konteks eksistensi sebuah negara itu adalah perpecahan, disintegrasi bangsa. Maka kita beruntung punya satu tokoh yaitu Insinyur Juanda, ya kan? Di mana Juanda ini melahirkan satu konsep penentuan batas teritori wilayah kedaulatan negara yang menganut prinsip negara kesatuan, di mana sebuah negara itu dipandang satu kesatuan utuh, baik wilayah daratan, perairan, maupun jiwa nasionalismenya.
Bayangkan kalau tidak ada konsep semacam itu. Bisa jadi antara Jawa dan Kalimantan itu terpisah meskipun berada pada konteks negara Indonesia. Maka di sini memperluas batas wilayah melalui perjanjian Juanda itu menegaskan wajah Indonesia itu sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Meskipun terdiri dari berbagai pulau yang dipisah antara daratan dan airan, tetapi itu menjadi satu kesatuan utuh. Bukan satu kesatuan yang terpisah. Maka disitulah ditentukan batas-batas wilayah, baik wilayah daratan maupun wilayah perairan. Nanti Anda bisa mempelajari apa prinsip dan prinsip utama dan isi dari deklarasi Juanda yang dideklarasikan pada 13 Desember tahun 1957. Anda bisa mempelajari itu di internet atau Google Form. Baik, di sini mungkin ada yang ditanyakan teman-teman tentang wawasan Nusantara. Lalu kesimpulannya apa wawasan Nusantara itu? Pertama, wawasan Nusantara sebagai hubungan suatu negara itu sifatnya tidak statis, sifatnya dinamis. Karena dia dipengaruhi perubahan-perubahan kondisi, baik kondisi internal negara tersebut maupun kondisi eksternal di luar negara tersebut. Ya kan? Pandemi ini menjadi satu contoh penting bagaimana cara pandang kita terhadap wawasan Nusantara itu bergeser atau berubah. Ya kan? Di satu sisi kita harus tetap melindungi eksistensi negara kita tanpa intervensi negara lain, tetapi di satu sisi kita juga harus menjalin hubungan diplomatik yang baik antar negara di dalam konteks hubungan internasional. Ya kan? Bayangkan teman-teman di masa pandemi ini, ketika setiap negara melakukan proteksi terhadap negaranya. Tidak boleh ada warga negara datang ke negaranya. Tidak boleh melakukan hubungan perdagangan antar negara demi menjamin kepentingan-kepentingan negara masing-masing. Ya kan? Bayangkan itu. Kita tidak boleh membeli vaksin dari AstraZeneca, Sinovac mereka. Maka sifatnya dinamis ini, wawasan Nusantara ini. Ya kan? Contoh yang kedua, perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan mungkin juga akan mempengaruhi cara pandang kita dan lingkungan kita nantinya ke depan. Yang kedua, wawasan Nusantara ini juga disebut sebagai geopolitik, di mana pemahaman tentang kondisi dan lingkungan suatu negara menjadi dasar pengambilan keputusan sebuah negara dan pemerintahan demi terwujudnya tujuan nasional. Jadi negara atau pemerintahan itu di dalam proses pengambilan keputusan, kebijakan-kebijakan yang diberlakukan juga seharusnya mempertimbangkan kondisi-kondisi itu. Maka kenapa kok didorong misalnya pembangunan infrastruktur secara merata? Ya karena kita harus memahami dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia memang terdiri dari berbagai pulau. Kalau ingin mempertahankan eksistensi negara, maka pembangunan tidak boleh bertumpu pada satu pusat pertumbuhan saja, misalnya Jawa. Tetapi
pertumbuhan pembangunan harus disebar ke setiap wilayah negara Republik Indonesia. Dalam rangka apa? Dalam rangka menciptakan kecintaan terhadap negara, rasa nasionalisme terhadap negara. Kasus-kasus semacam itu marak ditemukan pada wilayah yang berbatasan dengan negara lain, ya kan? Malaysia dan Indonesia. Kadang-kadang kan kita dikritik ya, kualitas hidup di perbatasan Indonesia itu sangat jauh berbeda dengan kualitas hidup di perbatasan Malaysia, dari segi infrastruktur, dari ekonomi, dari pendidikan. Maka sebenarnya pemahaman wawasan Nusantara itu juga harus menjadi dasar kebijakan pembangunan di Indonesia. Maka kita mengenal istilah pemerataan pembangunan, percepatan pembangunan. Termasuk saya singgung kemarin soal otonomi daerah. Ya, otonomi daerah itu menjadi satu kebijakan politik yang kita berlakukan, yang kita terapkan untuk melakukan percepatan pembangunan dan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah. Misalnya semacam itu. Dan yang ketiga adalah wawasan Nusantara dengan ditujukan untuk mencapai rasa nasionalisme dan pencapaian tujuan nasional, di mana tujuan nasional itu dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, ya kan, terutama di dalam pembukaan dari paragraf pertama sampai paragraf keempat. Tujuannya, tujuan negara kita berdiri yaitu negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Ada 4 tujuan yang akan kita capai, yaitu melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan kehidupan bangsa, ikut terlibat di dalam perdamaian dunia. Nah, tujuan-tujuan itu harus menjadi satu tonggak dan pijakan berpikir kita di dalam konteks memahami diri kita sebagai sebuah bangsa. Yang keempat adalah tantangan kita sebagai sebuah negara di dalam konteks wawasan Nusantara. Keragaman budaya, keragaman etnis, negara kepulauan itu satu kekayaan yang tidak dimiliki mungkin negara-negara lain. Tetapi di balik itu juga ada tantangan yang perlu kita jawab tentang negara kesatuan Republik Indonesia, tentang keragaman negara kita. Itu menjadi tantangan serius akhir-akhir ini. Bagaimana eksistensi kebudayaan, keragaman budaya itu terpelihara. Bagaimana kita menjamin stabilitas sosial dan politik di antara keragaman yang ada. Maka yang bisa menjawab itu adalah ketika kita meneguhkan semangat kebangsaan kita pada prinsip ideologi negara dan dasar negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira itu kesimpulan yang bisa kita tarik dari materi wawasan Nusantara. Nah, dari 2 materi tadi, saya kira beberapa hal yang terjadi ujian akhir nanti tentang pemahaman demokrasi Indonesia, tentang pemahaman tentang wawasan Nusantara dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Karena materi kewarganegaraan itu adalah materi wajib yang nantinya orientasinya kepada kecintaan kita terhadap negara Indonesia, maka 2 materi nanti akan menjadi bahan evaluasi dan kita kaitkan dengan isu-isu terkini, misalnya soal isu pandemi,
isu ibu kota negara, isu korupsi, bahkan isu disintegrasi bangsa dan radikalisme yang mengancam eksistensi kedaulatan negara kita. Baik kita sebagai negara yang bulat maupun kita sebagai negara demokrasi konstitusional sampai. Baik, mungkin itu saja teman-teman sekalian. Silakan mungkin yang ditanyakan dari diskusi kita siang hari ini. Atau mungkin ada yang ditanyakan soal tugas maupun soal nanti persiapan ujian akhir semester. Saya persilahkan sebelum kita akhiri kelas kita hari ini. Silakan. Ada yang ditanyakan teman-teman? Saya ingin bertanya. Ya, silakan. OAS-nya itu kapan, Pak? OAS PKN. Kalau UAS PKN, kalau di sini ya, di etol saya, kalau UAS-nya di etol, Anda bisa saksikan itu tanggal 15 Juni ya. Maaf, 15 Juni, bukan Juli. Tadi saya menyebutnya salah. 15 Juni, berarti minggu depan ya. Minggu depan, hari Rabu, pukul 8 sampai pukul 9.40. Begitu, Mercy. Iya, baik, Pak. Makasih. Oke, baik. Ada yang lain yang ditanyakan? Tentang tugas sudah selesai semua ya? Tinggal ngumpulkan ya. Ada kendala tentang tugas? Baik, teman-teman sekalian, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan akhiri pertemuan kita hari ini. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang kita diskusikan tentang dua materi tadi menjadi bekal kita untuk ujian akhir semester. Harapannya tentunya teman-teman bisa mengerjakan soal ujian dengan baik, mendapatkan nilai maksimal dan lulus pada mata kuliah ini. Sehingga teman-teman tidak perlu mengulang di semester selanjutnya. Mungkin itu saja teman-teman sekalian. Apabila ada pertanyaan, hal-hal yang belum jelas, Anda bisa tanyakan melalui WA kelas kita. Kita tetap bisa berkomunikasi di situ. Terima kasih. Saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa presensi, dan bagi teman-teman yang kesulitan mendapatkan materi pendidikan kewarganegaraan yang sudah saya upload, silakan menyampaikan di WA kelas. Saya izin live dulu ya, teman-teman. Iya, Pak. Terima kasih, Pak.